Cek di telepon. Telepon kali ya. Nggak, maksud gue tuh, nih kita tuh sebenarnya udah ada Zoom, cuma kayak pura-pura telepon gitu loh. Halo semuanya, kaula Halo, guys. muda dan juga kaula yang tua-tua. Kayak baru lagi tuh nggak ada briefing yang pakai kaula. Iya, biar asik aja. Ngomong-ngomong, Welcome back to Incognito. Incognito. Jangan sampai bocor. Nah, hari ini kita bakal bahas yang lagi hot topic banget, yaitu tentang dari Jakarta ke Washington, dampak kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap transfer data lintas batas Indonesia. Ini pagi-pagi baru bangun, kita langsung buru-buru take ini demi Betul. menghadirkan topik pembicaraan yang lagi hot-hotnya Hot saat banget. ini. Semua orang lagi pada bahas ya nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Di rumah juga gosipinnya itu ya bang ya? Pertama, ini tuh pas gue lihat beritanya ya, kayak gue bener-bener kaget. Karena di beritanya itu shocking banget ya. Shocking banget. US mengendalikan data pribadi milik warga negara Indonesia. Wah, serem. Maksudnya kayak, buset Serem. ini ada apa gitu kan. Kayak pertama gue lihat berita tuh kayak bahkan berita-berita dari media-media ternama itu nyebutnya tuh langsung US Mengendalikan itu gitu. mengendalikan data pribadi Indonesia. Maksud gue kan nggak tahu. Itu shocking banget. Iya, ya. dan masalahnya mungkin juga gitu, mesti kayak, tapi gimana mekanismenya? Gue langsung coba cari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan. Dan ya ternyata ada perjanjian dagang ya antara Indonesia dan Dengan juga Amerika US, Serikat. dan salah satu poinnya itu bahas tentang data pribadi. Awalnya sih bahasnya tarif dulu ya bang ya? Awalnya tarif, nah, cuman kan kalau yang gitu-gitu secara ekonomi gue nggak ngerti ya gitu. Gue yang coba bikin langsung, kita kayak toel itu tuh gue tentang sempat nyari data kayak pribadinya. mana data pribadinya, kayak kok nggak mengendalikan data pribadi segala macam, kok bahasnya awal-awalnya dagang-dagang segala macam, tapi ada data pribadinya. Nah ini cukup mengagetkan sih, kalau buat gue kaget. Gue juga kaget Nah, sih. gimana kagetnya? Gue pas di Gimana situ gue kagetnya? langsung nge-repost di second account gue ya. Gue langsung kayak oh my god gitu. Iya, sama kurang Langsung lebih gue kayak- juga. Ya kali, yang bener nih beritanya gini. Iya. Gue sempat nge-repost, ada orang mention, senior gue mention gue, karena sebelumnya gue baru ngomongin tentang pelindungan data pribadi juga. Gue langsung repost dan banyak banget yang akhirnya komen. Apa sih ini, kenapa ini, gimana ini, beneran bang, segala macam dan lain sebagainya. Nah. Sebenarnya ini mungkin bukan meluruskan, kita nggak berpihak sama siapa-siapa di sini, kita being netral ya. Tapi memang Disclaimer dulu nih. Kita kupas deh. Kita Kita kupas deh Segi dengan bahasa PDP. dengan bahasa yang membumi supaya semua orang bisa ngerti Betul, sebenarnya betul. apa yang lagi terjadi, what's really going on between Indonesia sama US tentang transfer data ini gitu. Lu Sebenarnya- WNI, iya. Vi? WNI. WNI, nah data Gua juga pribadi itu pertanyaannya cukup aneh. Gue kaget tahu pertanyaannya. soalnya data pribadi yang lagi bahas di WNI, jadi kalian Iya. nih yang WNI harus nonton sih. Betul. Benar. Nah, sebenarnya tuh kita tuh harus ini dulu, mikir dulu. Saya sebenarnya sampai detik ini juga transfer data pribadi dari Indonesia ke US itu sebenarnya udah terjadi. Udah terjadi ya. Udah terjadi. I mean, kayak kita pakai Google Google. account ataupun pakai beberapa hal. Enggak deh. Yes, ya. Kita orang-orang IT di belakang kamera emang belajar. tapi maksudnya memang transfer data pribadi ke Indonesia ke US itu terjadi. Jadi udah bukan hal baru. Bukan ya, hal Bang? baru, tapi memang ada pengaturan bagaimana sebenarnya tuh transfer data lintas negara. Nah, yang dibahas di dalam salah satu yang dibahas terkait dengan data pribadi ini yang lagi ramai diperbincangkan, sebenarnya kaitannya dengan apa yang disebut dengan adequacy. Ya. Betul. Atau bahasa Indonesianya apa, Bang? Kesetaraan ya? Kesetaraan Inklusi, atau kesetaraan ya. Nah, ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam transfer data lintas wilayah, walaupun memang bukan satu-satunya. Jadi memang ada prinsip yang namanya adequacy. Nah, kita coba kupas dulu sebenarnya adequacy itu apa gitu. Ya. Jadi adequacy itu dalam artian kayak ini salah satu juga kalau kita belajar dari sejarahnya kenapa ada undang-undang pelindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk Indonesia itu bisa adequate dengan aturan-aturan pelindungan data pribadi di dunia ini. Salah satunya yang paling jadi corong, yang paling utamanya itu di GDPR mungkin yang jadi banyak, jadi acuannya itu GDPR gitu. Dan itu kenapa mungkin undang-undang pelindungan data pribadi kita itu mirip banget sama GDPR. Isinya Karena ya, kita Bang? ngejarnya ke
kesetaraan itu sama GDPR. Bener nggak? Bener. Kurang lebih kan kayak Kurang gitu kan. lebih, kurang Jadi lebih. Indonesia itu nge-speed up undang-undang pelindungan data pribadinya tujuannya untuk mencapai kesetaraan. Nah, Sama golden rule juga sih, emang GDPR Betul. itu jadi acuan ya untuk Heeh. pelindungan data Untuk pribadi. banyak negara lainnya juga itu masih golden rule ya nah, sekarang. jadi adequacy itu salah satu gimana nyebutnya? Satu Mekanisme itu kali yang ya? mekanisme paling utama itu adequacy. Jadi kalau dalam transfer data pribadi ke luar negeri itu sifatnya itu apa ya layering. Layering. Kurang Jadi lebih. jadi kalau kita bahas di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi maupun setahu saya di GDPR juga kurang lebih mirip ya. Sama, Cuman ya, mirip-mirip. di GDPR banyak teknisnya sih nanti. Mekanisme. Tapi kalau di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu layer pertamanya itu adalah adequacy. Adequacy. Sama. Adequacy dengan ya, di GDPR gitu juga ya. adequacy dengan negara tujuannya. Nah, itu sifatnya memang kalau di GDPR itu sudah ada whitelistnya, Rof ya? Udah ada whitelist. Sudah ada whitelistnya, jadi disebutkan negara-negara mana aja yang memang sudah setara aturannya. Nah, ini yang nge-state setara atau enggak itu negara, nanti lembaga PDP-nya. Lembaga PDP-nya berdasarkan GDPR juga. Lembaga. Soalnya dimandatin di Kalau di- pasal 45. Kalau di EU kan, kalau di Di Indonesia berdasarkan Indonesia dong. Ya, Betul. Benar, Nah, benar. tapi sejauh ini memang Indonesia sendiri belum ada. No, kita belum punya Belum punya. whitelist. Nah, Whitelist ini maksudnya adalah daftar negara-negara yang memang sudah adequate gitu, yang sudah setara ya. Setara dalam hal apa sih sebenarnya? Dalam hal peraturannya, peraturan PDP-nya gitu. Nggak Sudah. cuman itu sih sebenarnya, Apalagi tuh? ada poin-poin lain juga yang disebut di pasal 45 yang menyebutkan bahwa negara tujuan dapat dianggap adequate atau setara atau lebih tingkat pelindungan data pribadinya apabila a. rule of law, respect for human rights, Oh, itu and GDPR ya? fundamental freedoms, relevant legislation, both Relevant general and legislation. sectoral, including concerning public security, defense, national security, and criminal law, and the access of public authorities to personal data, dan lain-lain. Ada banyak Nah, lah ya. itu kan kalau di EU. Nah, sementara sebenarnya di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini memang definisinya masih sangat Luas ya, luas. belum Kita belum mendetailkan. Belum Nanti didefinisiin juga ya. nanti yang memang akan mendefinisikannya tetap di lembaga PDP itu nanti bagaimana gitu. Cuman memang kalau di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sendiri emang masih broad aja gitu kan. Negara yang dianggap setara dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, itu satu hal. Nah, ini yang sebenarnya ramai diperbincangkan walaupun memang sebenarnya dalam transfer data pribadi ke luar negeri itu ada kalau misalkan yang layer 1 itu tidak terpenuhi, masih ada layer keduanya. berikutnya. Nah, layer keduanya itu si Kalau pengendali data Itu, pribadinya wajib memastikan bahwa si negara penerimanya tujuannya penerimanya itu sudah memiliki aturan yang mengikat Ya. terkait dengan pelindungan data pribadi. Nah, ini mungkin biasanya dibuat dengan transfer risk assessment atau kalau di UK itu Oh, itu layer keduanya ya? layer keduanya Layer itu kan. kedua. Correct me if I'm wrong. Iya, itu Oke, ada di Rofi itu pasal- janji banget. Oh, itu. Iya, seakan-akan gue salah, gue jadi deg-degan. Tapi buat yang mau lihat apa kalimatnya sebenarnya kayak gimana di UPDP itu di pasal 56 ya Bang ya, 56. dari ayat 1 sampai 5 tuh. Layer-layer itu maksudnya tadi kata Bang Santun, layer pertama itu ada di ayat yang 2 Kedua, nih, terus berikutnya layer ketiga. Kalau layer yang 2 nggak bisa dipenuhi, Nanti masuk baru ke layer lanjut keduanya. layer Nah, ketiga, itu kurang gitu. lebih ya persisnya nanti bisa dibaca di undang-undangnya, cuman kurang lebih ya kita wajib memastikan. Dan salah satunya kalau misalkan saya dulu ngerjain dari UK itu kalau ada UK mau transfer data ke Indonesia itu bikin IDTA ya. Ada Ya. form IDTA, International Data Transfer Agreement-nya. Itu hal-hal yang memang cara untuk memastikan. Atau kalau di EU setahu gua tuh ada BCR, SEC, itu hal-hal untuk tujuannya memastikan. Memastikan bagaimana ada pelindungan yang mengikat terkait Tapi dengan mengikat ini bisa pakai perjanjian aja, perjanjian data apa ya, transfer data pribadi aja gitu tuh bisa nggak Bang? jadi memang secara kalau kita mau mempraktekkan secara idealnya itu harus end to end juga bagaimana kita memastikannya itu baik dari kitanya melindunginya dengan perjanjian yang ada standar clauses kontraknya segala macam dan juga kita memastikan kita assess juga aturan yang adanya, mereka ada aturan terkait ini enggak, terkait itu enggak. Jadi kita benar-benar harus nge-assess juga, assessmentnya juga ya. ke negara ataupun tujuan dari pengiriman data pribadi itu. Oke. Terus kalau dua-duanya nggak bisa dipenuhin gimana tuh? Layer 1 skip, apa sih layer 2 sebutannya kalau skip gitu. istilah-istilah di GDPR derogation ya. Derogation. Derogationnya itu ke nanti itu bisa di-exam semuanya sama explicit consent dari subjek dari data subjek pribadinya. Kalau di Indonesia explicit consent doang. Kalau di GDPR ada banyak selain Oh. explicit Oh, consent. nggak cuma itu. Nggak cuma Oh itu. gitu. Makanya, Apa aja? Ada apa lagi, Vi? Nah, ini coba kita lihat ya. Nyontek mulu ya. Baru tahu. Kan biar ini ya. Nggak salah.
Tapi Biar iya, sama kalau di persis. Indonesia sendiri, jadi memang jika layer-layer itu tidak bisa terpenuhi, maka harus ada persetujuan dari subjek data pribadi. Betul. Dan sebenarnya kalau gua nggak salah, nanti correct me if I'm wrong, kalau misalnya gue salah tolong put di komen aja, karena ini kita agak buru-buru juga nge-take podcastnya supaya tetap kita bisa menghadirkan isu yang lagi hangat-hangatnya ke pendengar-pendengar teman-teman semua yang nonton ya. Benar, Nah, benar. konsennya itu cuma bisa once at a time gitu. Iya, benar. Kita tuh nggak bisa kayak, oh gue konsen nih untuk data pribadinya dikirimkan, katakanlah sebagai pegawai gitu. Terus-terusan dikirimin terus-terusan, itu nggak boleh. Berkali-kali. Jadi itu harus jelas kapan dan Setiap kali. setiap kali Untuk tujuan data yang pribadinya, satu gitu betul. ya. Setiap kali data pribadinya dikirimkan, itu tetap harus memintakan persetujuan dari subjek data pribadinya gitu. Which is why disebutnya eksplisit ya konsennya. Jadi memang iya harus jelas. Jadi nggak bisa tuh terus-terusan. Apa nih? Udah nemu Nah, Signal Bang Santun. itu kalau di UU PDP di Indonesia tadi dari Bang Santun. Kalau dari GDPR EU Nah, gimana? kalau di GDPR nih pasal 49, Article 49 ada derogations for specific situations. Yang pertama itu sama kayak Indo. The data subject has explicitly consented. Jadi udah setuju ya kurang Subjek lebih. datanya. Subjek datanya udah setuju. Oh jadi Terus? persyaratannya cukup banyak ya, nggak cuma subjek yang setuju ya? Itu- Lebih kompleks. Itu A. Ada Ini kumulatif atau alternatif? Alternatif. Alternatif. Oh ada atau Ada juga ya? sampai G. Atau Kurang lebih langsung tahu ya. rangkum aja, Rof. Itu jangan Dari- dibaca semuanya. Yang pertama ada consent. Konsen. Consent. Betul. Kedua itu necessary for the performance of a contract. Oke, Kontrak. oh Oke, jadi kontrak. kalau kontraktual juga bisa tuh. Jadi Bisa. memang kalau misalkan kayak pegawai tadi yang gue sebutin, itu bisa ya, nggak perlu setiap kali ada Transfer. ngasih konsen gitu ya. Iya Oke. benar. Jadi kurang lebih itu tadi performance of a contract. Yang ketiga itu necessary for the conclusion or performance of a contract. Oke. Interest of the data subject. Kurang lebih. Kebutuhannya subjek datanya ya. Terus public interest. Oh ini kurang lebih mirip-mirip Kayak ada dasar. Yang penting dasar ada dasar pemrosesan pemrosesan ya. yang jelasnya ya. Ya kurang lebih gitu. Ah. Terus transfer is necessary for the establishment, exercise of or defense of legal claims. Jadi kurang lebih. Legal claims. Jadi kaitannya dengan kebutuhan hukumnya dari Hukum. pengendalinya ya. Iya. Kalau misalkan ada transfer data ke luar negerinya gitu. Ya benar untuk legal claims gitu. Terus poin F itu kurang lebih vital interest. Oh, mirip banget ya Iya, sama iya. dasar Jadi pemrosesan. intinya kurang lebih sebenarnya kalau di GDPR itu dimasukin gimana sebenarnya tuh ada justifikasi terhadap transfer data pribadi ke luar negeri itu nggak cuman kaitannya dengan konsen aja. Tapi kalau di Indonesia itu jelas-jelas harus mendapatkan persetujuan. Konsen doang sih yang dimention ya kalau di UU PDP. Tapi ya gitulah tadi. Jadi memang ada beberapa layer sebenarnya untuk bagaimana data pribadi ini bisa ditransfer ke luar negeri. Jadi nggak cuman kita ngomongin adequacy. Cuman walaupun memang prinsip utamanya itu adalah adequacy gitu ya. Kurang Oke. lebih Benar. gitu. Coba mungkin dirangkum dulu. Kalau di Indonesia jadinya ada layer apa? Ada layernya yang pertama kan ada adequacy, kesetaraan, peraturan pelindungan data pribadi. Nah ini yang menilai nanti lembaga. Lembaga. Yang kedua itu kaitannya dengan pengendali ini memastikan Dan adanya pengaturan yang mengikat terkait dengan pelindungan data pribadi di tujuannya. Dengan misalkan conduct Banyak macamnya, PRA. macam-macam itu kan Macam-macam platform-platformnya gitu kan. mengikatnya banyak Mengikat seperti jenisnya. apa. Dan yang ketiga itu kaitannya dengan konsen itu. Konsen. Nah, gue penasaran Kalau nggak sebenarnya. bisa dua-duanya. Sebenarnya yang diatur di yang kemarin itu rilis yang di US itu apa aja sih? Apa sih sebenarnya? Coba spesifik yang bahasanya. Coba bisa ada yang Fact sheet-nya itu ya. ada yang buka nggak? Press release. Press itu ya, release-nya, dari press White release-nya. House. Yang Gue dari nggak- White House gue itu. nggak lagi buka sebenarnya. Ini nanti Gua biar kita juga konteksnya sama-sama nyambung nih. benar. Nah, kita coba cari dulu deh sebenarnya White House. Iya, apa sih yang Iya, Fact sheet. ini panik nih. Karena gue Oke, kita sedikit coba buka Ini ya. di fact sheet. A few moments later. Nih gua bacain ya. Ini kaitannya dengan Tarif. wait. Removing barriers for barriers, digital digital trade. The United States and Indonesia will finalize commitments on digital trade, Services. and investment. Bla 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 bla. Kita langsung jump to yang Indonesia will provide certainty. Nah, regarding- Indonesia will provide certainty regarding the ability to move personal data on its territory out of its territory to the US. as a country Or or jurisdiction that provides Adequate data Nah, di sini protection under adequate Indonesia's dan- law. under Indonesia data protection
Law. Law. Jadi kurang lebih UPDP. salah satu berdasarkan yang ditarik kesimpulan dari poin ini ya. Ini asumsi kita ya, Asumsi. bukan asumsi. Ini kesimpulan dari apa yang kita baca. Berdasarkan teks tadi Berdasarkan ya. teks tadi. Jadi di sini walaupun belum final ya katanya belum final. Masih di tahap masih negosiasi. digodok. Cuman Masih dari digodok. statement ini bahwa Indonesia itu mengakui ya, Iya. harus mengakui memberikan adanya ada- kepastian bahwa Indonesia mengakui adequacy. Adekasi terhadap transfer data ke US. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi salah satu poin dari trade deal ini adalah Mengakui. untuk mengakui Indonesia mengakui. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir buat apa sih sebenarnya pengakuan ini gitu kan? Memang pengakuan ini tuh ada untuk mungkin bagi US dan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang mentransfer datanya ke US ya. Ini akan mempermudah mereka. Iya, benar. secara bisnis. Secara bisnis kita di sini kita ngomongnya netral ya, mesti kita nggak satu sisi banyak yang kecewa dan marah Iya. terhadap ini, tapi dari sisi lain juga pelaku bisnis yang memang mereka melakukan hubungan bisnisnya, apalagi dalam kaitannya dengan digital dengan US, ini akan mempermudah mereka untuk mentransfer data pribadi ke US. Nah, yang perlu dikaji sebenarnya, kayak ini jadi penasaran juga. Kita tuh nggak ada yang lulusan US ya di sini. Iya, betul. Ya, betul. Gue sih bener-bener penasaran sebenarnya tuh gimana US ngatur tentang perlindungan ini. data pribadi Ya, gitu Nah, ya. tadi kata Kayak- Rofi pas off cam dia ada teman yang emang Iya, benar. study Kebetulan law and technology di Di NYU. Di NYU. NYU. Oh. Jadi Oke, kurang lebih mungkin tadi, kita bisa undang aja, Vi. Ya, tadi gue juga ngomong sih, kayak, bersedia nggak nih hadir di podcast kita? Sedikit insight mungkin apa yang dipelajarin di US tentang US Data Protection Law. Oh, Karena boleh, kita boleh kita sih, boleh ngomong Iya. ini US segala macem. Bener. Kalau Kayak sotoy, Kita- kita quite sotoy kalau juga kita belum ngomongin terlalu US tuh paham kayak ya, gimana di gitu US kan. kayak gimana regulationnya. Boleh, Vi, diajak dong teman lo. Coba Boleh, boleh. ditelepon, Dipanggil, coba ditelepon. panggil. Coba nih kita ini Coba. dulu kali ya. Kita sounding. Kita sounding dulu. Jadi seperti janji kita di awal-awal, kita bakal ngadirin narasumber atau bukan narasumber sih sebenarnya, teman ngobrol ya, Teman ngobrol. teman-teman ngobrol yang emang Teman nongkrong. sebenarnya lebih ngerti lah. Ya, Jadi kita nggak sotoy, kita ngomongin tentang regulation di US. Oke. Udah bisa connect? Udah gue kasih Coba tahu nih. di telepon. Telepon kali ya. Nggak, maksud gue tuh, nih kita tuh sebenarnya udah ada Zoom, cuma kayak pura-pura telepon gitu loh. Udah, kita introduce Boleh. Sabrina dulu kali ya. Oke, Oh. siapa tadi sorry? Temen gue- Panggilannya? Nama temen gue Sabrina. Mungkin- Carpenter nggak? Sabrina Carpenter. Gue Sabrina. nggak nyambung lagi. Gen Z, khusus Gen Z. Oke. Halo Sabrina. Halo Mbak Sabrina, apakah sudah terhubung dengan kami? Halo. Passwordnya. Passwordnya. Ya, oke. Password. Halo, siapa sorry? Mbak Sabrina ya? Sabrina. Sabrina. Jadi kurang lebih Sabrina ini sebenarnya nyokap kita temenan, Besti. Oke. Oh gitu. Jadi dari kecil dari TK tuh kita sering main bareng juga. Oh. Teman masa kecil ya? Temen Masa masa kecil lah, kecil. kurang lebih. Terus gue ya dengar cerita-cerita juga dia beliau kuliah di US ngambil law and tech di Law and Technology. NYU. NYU. Berbarengan dengan gue ngambil law and tech juga di UK. Tapi jadi kurang lebih ini ada Pas, something in pas, common. pas banget nih lagi kita lagi ngomongin juga terkait dengan US. US. By the way, sebelumnya Butuh insight. gue kan baru kenal ya, kita baru kenal Iya. ya Mbak ya. Kita sebelumnya kita belum pernah ketemu di tempat lain kan Mbak? Gitu. Iya. Oke, boleh kenalan dulu nggak Mbak? Nama Mbak siapa? Mbak tuh kayak ini banget ya, kayak terlalu formal kita gua. Katanya kita tadi pas settingan mau manggilin nama aja loh. Boleh kenalin dulu kayak, tapi kayak akrab banget ya. Nggak apa-apa ya. Sab. Hai semuanya, gue Sabrina. Tadinya gue corporate lawyer di salah satu law firm lah di Indonesia. Benar kata Rofi, gue S2 di NYU. LLM gue fokusnya tuh di tech and data, tapi gak cuma data privacy sih. Kayak misalnya gimana kita data sharing antara company, terus gimana kita bikin public policy untuk digital corporations. Nah sekarang gue balik ke Jakarta, gue jadi eksekutif recruiter, tapi untuk industrinya tuh salah satunya di bidang tech juga. Jadi kayak misalnya gue nyari candidates atau misalnya new hires for data center or IT companies and juga other tech companies. Jadi masih bersinggungan Keren. lah gitu. Di mana by the way kalau boleh tahu? Salam kenal. Di Mbak. mana tadi Di mana, Mbak? company-nya kalau boleh tahu?
Aku sekarang kerja di namanya We Network Asia. We We Network Network Asia. Asia. Oh. Itu enggak, sebelum kita jump ke data protection ya, gue pengen tahu dulu company itu We Network Asia itu We Network Asia ya? Sorry, bener We ya? Network Asia. Sedikit ceritain dulu kali ya. Kayak gimana tuh Mbak We Network Asia? Jadi We Network Asia itu tuh basically we're a executive recruitment company. We help different companies lah untuk hire mereka. Kita mulai di Indonesia tapi udah expand ke Singapura, Vietnam, Jepang. Tahun ini di Bangkok dan baru banget mulai di Malaysia. Wow. Nah, kalau aku spesifik handle untuk legal hires, I see. B2C, business to consumer, tech, dan juga law firm ya, kan lawyer. Gitu sih. Jadi masih Tapi pas ada banget di- sebenarnya. Tapi aku dengerin apa? Sorry? Pas banget sebenarnya. Cocok. Soalnya untuk recruiter itu juga harus tahu requirements untuk kandidat yang cocok di bidangnya. Benar. dan terlebih kan ini juga We Network Asia itu kan ada di banyak negara di Asia ini ya, dan tentunya itu ada cross border transfer. Itu yang perlu untuk dipahami, dan itu penting juga untuk bagaimana hal-hal ini menjadi pengetahuan. Pasti ngerti juga dong gimana ya. Nah, Ya kita butuh banget sih Mbak insight dari dari Mbak emang bener Sabrina ini. praktisi. Iya. Jadi gimana Praktisi nih? ya. Mungkin kita kan tadi udah dijelasin juga untuk terkait data protection di US. Kita tuh kurang ngerti. Yang gua ngerti nih sebenarnya ya, gua pribadi tuh taunya ada federal law, ada state law. Terus ada yang namanya CCPA, itu yang mengatur mengenai data protection di California doang. Nah, kenapa cuma di California? Kayak cuma diatur Kayak gua ngerti. di Bandung gitu. Wah, Indonesia juga punya tahu. Jogja daerah istimewa ada aturan khususnya. Oh, beda. Tanah Sultan Oh, itu kan. iya, benar. Itu konsepnya kayak gitu bukan sih? Apa gimana beda tuh? Mbak? Iya, menarik sih karena kan sebenarnya data privacy yang kita tahu umbrella-nya dari dulu tuh GDPR kan. Yes. Itu Golden kayak rule. udah best practice lah. Gitu. Yeah. Jadi hal pertama yang aku belajar bedanya tuh apa sih US sama EU. Kalau US itu tuh gue bukan orang US. Kalau US tuh mereka let market bergerak dulu lah, baru kita mengatur. Sedangkan kalau GDPR secara historinya, mungkin Rofi bisa correct me if I'm wrong ya. Mereka tuh protection first, regulation first, baru nanti marketnya gerak. Makanya tuh Terbalik ya. ada diskusi tentang inovasi, legal cost kalau mau bikin inovasi di European Union tuh mahal banget mahal. ya. Menarik ya. Biaya kerjanya udah banyak banget. Sedangkan kalau di US tuh Untuk US. apa ya, kita lihat ada Google, Uber, ada Facebook, kayak karena mereka tuh ngebiarin market gerak dulu nih, baru nanti kita ready. Secara inovasi lebih ngebut ya gitu. Iya benar. Iya. Lebih leluasa juga Agak jadinya. Indonesia juga sih sebenarnya, karena PDP kan juga baru keluar 2022, tapi udah banyak inovasi yang Iya. berjalan. Startup. Karena kita modelnya GDPR. Nah, terus tadi pertanyaannya, kok cuma California doang sih? Kok cuma sektoral aja sih? Nah, karena US ini tuh ada agak kayak consumer, nge-treat data tuh from a consumer protection mindset, dan juga from market perspective, dibaginya per sektoral. Jadi ada peraturan khusus untuk mungkin kalau Indonesia zaman dulu UU ITE ya, informasi teknologi dan elektronik itu yang pas awal. Di US itu tuh ada namanya HIPAA. Ini singkatan semua ya, aku nggak hafal panjang. HIPAA tuh untuk kesehatan ya? HIPAA. Itu ya. Finance, education, dan Oke. education ya, tapi buat child protection lah, itu sektoral karena bagi per sektor bisnis, jadi leveling protectionnya mungkin berbeda. Terus tadi Rocky nanya, kenapa California tiba-tiba punya? California itu kan identik dengan Silicon Ya, Valley. Silicon Valley. Oke. Dan banyak tech boom di sana. Oke. Nah, kenapa beberapa state itu tuh punya peraturan sendiri dan yang lain enggak? Karena kadang tuh peraturan bisa dibuat tergantung urgensi dari rakyat di state itu, rakyat di lokasi itu. Dan mungkin karena California itu tuh dan Silicon Valley melek banget sama data protection, lebih ada gerakan untuk di sektor di state spesifik itu untuk ayo deh California. kita ada peraturan sendirilah gitu, karena mereka lebih sadar akan data protection gitu. Ada sih kayak Virginia juga buat I think, tapi gak ada umbrella besar kayak PDP atau
GDPR. Makanya bedanya itu value and approach mereka untuk melihat data itu tuh berbeda. Makanya cara ngaturnya tuh juga agak beda. Gitu sih Oke. mungkin untuk Berarti memang yang paling urgensinya paling untuk ngebedain. Oh, oke. Urgensinya memang paling ada di California dulu ya, Iya. Mbak Sabrina ya. Tapi Terus kalau yang- dari federal level sendiri ada sektoralnya udah ada juga ya, by the way, kayak HIPAA, terus juga ya kayak tadi disebutin itu berarti secara federal level itu ada aturan-aturan tapi sektoral ya. Sektoral tapi berlaku untuk satu Satu US kan ya. Karena setiap state itu bisa ngebikin law-nya sendiri ya, lawmakers itu Oh, ada di I setiap see. state. I see. Makanya Perda kayak perda. Iya. kalau mereka nganggep ya, mereka tuh Negara menganggap- sendiri. Iya, kayak negara sendiri. Oh, Menarik, makanya menarik. Beda Ada. culture sama di sini juga ya. Iya jadinya. bener. Jadi makanya ada yang misalkan legalisir Ijazah apa? apa namanya? Bingung. Grogi. Ya udah bahasa Inggrisnya aja. Hah? Apa? marijuana. Oh, ya, oke. ada legalisasi hal-hal terlarang di beberapa negara berbeda gitu. Nah, jadi ada yang kalau misalkan di Texas itu misalkan nih ini itu Oh, iya, iya. nggak bisa Nggak legal ya si untuk barang ilegal itu. atau nggak bisa LGBT, mungkin di state lain bisa. Bisa nikah sesama jenis. Oke. Si. Padahal Jadi- masih di satu US tuh Iya. ya. Oke. Kurang. Menarik. Ya, mungkin hak untuk memiliki self defense Ke- women gitu ya. Iya. Ah, Beda area juga beda. Nah, ya iya. sama kita privacy juga dilihatnya tuh sama seperti itu ya. Iya. untuk kepentingan masing area lah. Oke, berarti tiap jenis data juga punya aturan masing-masing ya Mbak ya, tentang anak, kesehatan, itu beda-beda ya? Oh, Oke. Dibaginya tuh per market jadinya, per market. bukan kayak uniform kayak GDPR kan. Semuanya itu Member melekat ke state. semuanya. Filosofinya ya udah data kalau misalnya udah public it's fair play. Iya. Sedangkan GDPR data pun yang Harus tetap kita diproteksi. publikin, kalau diproses itu tuh udah termasuk Memproses data peraturan pribadi. data processing dalam GDPR meskipun udah dibuat public. I Jadi see. emang Memisahkan. core-nya tuh berbeda sih cara mereka ngelihat. Kalau US berarti market driven banget ya Mbak ya? Market driven. Kalau di EU atau di UK lebih ke Legislative driven iya, gitu. Protection of basic human rights. Human rights. Oh, oke. Beda ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana? Kalau dari lu ada Seru banget ya. Maksudnya Kalau- itu perbedaan-perbedaannya Kalau antara dari Mbak Sabrina gimana nih? Udah sempat dengar berita tentang yang lagi booming sekarang Mbak di Indo, katanya data kita nih WNI mau dikelola sama mau diproses di US Tuh, gitu. jangan yang distortednya dong yang disebutin kan. Kalau dari Mbak pas baca berita itu gimana Mbak POV Mbak? POV ku sih kaget ya, jujur kayak langsung ngerasa vulnerable. Sama. Tapi kalau misalnya kita ngeliat Indonesia nih and how we view data protection menurut aku, kayak yang aku bilang juga, oke, kita tuh sebenarnya PDP Law berkaca sama GDPR, tapi sebenarnya kita agak hybrid nih antara EU sama US sebenarnya. dari segi pengaturannya ya. Kayak oke, secara sebenarnya awal-awal kita kan juga sektoral karena seingat aku awal-awal itu tuh peraturan menteri ITE, aku lupa panjangannya apa. Iya, tentang PSE lingkup private kan di aturan di Iya. Dulu kepisah-pisah Itu kan sih. sektoral ya. POJK Sektoral. juga OJK juga ngatur terpisah juga terkait dengan kerahasiaan data bank misalkan kayak gitu. Iya. Nanti juga POJK ngatur sendiri kan, PDP. keuangan tuh baru kita ada umbrella-nya nih, data protection 2022 di mana peraturan kan agak harus ada implementasinya dulu nih buat kita ngelihat sebenarnya bergeraknya di mana sih. Dalam perjalanannya langsung kita mau ada, tapi setahu aku di PDP itu untuk data transfer nggak cuma harus Adequate, tapi ya, bisa juga tadi. bilateral agreement kan ya. Iya, Iya. SEC. Bilateral. Ada agreement. macam-macam ada Iya, bilateral Betul Mbak, agreement. di ayat 3-nya itu. Pasal Kita mau bikin bilateral agreement nih, jadi ya butuh banyak komunikasi dari public policy-nya juga sih ke rakyat gitu. Sebenarnya mereka itu tuh ngeliat data privacy kita tuh fundamentalnya di mana sih, apakah market driven atau fundamental rights juga gitu. Karena sebenarnya kalau kita di konstitusi kita ada nggak sih kita di accord protection of data privacy dari secara konstitusi gitu sama Indonesia. Itu sih yang mungkin yang harus ditanyakan sebenarnya core-nya
Indonesia itu tuh di mana, supaya kita juga bisa tahu pas negosiasi ini kira-kira Sejauh arahnya apa sih yang penting buat pemerintahan kita. Itu sih menurut aku ya. Oke, berarti sekarang kita masih perlu juga ya untuk mengawal ada apa proses negosiasi antara negara Indonesia kita sama US gitu ya. Tapi Mbak, aku tuh sempat baca katanya kalau di US memang ternyata hak privasi itu belum diakui secara hukum gitu ya Mbak ya. Belum diakui secara hukum bahwa itu adalah hak yang fundamental gitu, dan jadinya disebut-sebut sebagai US ini dia malah dia tuh standarnya masih di bawah best practice gitu Mbak. Kalau dari POV Mbak mungkin Mbak bisa ngasih insight tambahan atau klarifikasi gitu Mbak. Menurutku sih kalau kita bilang sesuatu nggak fundamental tuh, definisi fundamental tiap negara itu juga beda ya, kedaulatan tiap negara sendiri. Betul. Again, ya buat US mungkin yang fundamental adalah market gerak, inovasi itu tuh berjalan, ekonomi jalan, lapangan kerja jadi banyak. I see. Ya, mati. Ya, oh sorry. Oh, Tadi sorry, nge-lag sorry, Mbak. tadi nge-lag. Sorry, Mbak. Tadi nge-lag. Inovasi Mbak, terus apa lagi Mbak? Ya, kayak internet kita dia yang unstable. Inovasi. Sedangkan menurut EU mungkin yang fundamental adalah semuanya contain di negara kita nih. Aku putus-putus ya. Enggak, udah aman. Aman. Nah, jadi sebenarnya sih kalau dibilang best practice ya mungkin kalau dari perspektif EU itu bukan best practice gitu. Makanya kan sempat perspektif ada ya. beberapa Tergantung framework siapa yang lihat. gagalin mulu kan gitu. Oke. Tapi buat Indonesia balik lagi, fundamental kita tuh apa? Kita pingin apa nih gitu. Iya, Buat benar. bilang itu. Jadi makanya aku bilang harus ada sosialisasi nih dari public policy sama rakyat-rakyat kita. Kita align dulu nih sebenarnya beban yang kita taruh untuk kepentingan ini tuh di mana. Benar. Itu sih menurutku. Oke. Setuju kan, Ovi? Setuju. Soalnya Kita gua semua setuju. setuju karena kalau berdasarkan tadi omongan Sabrina, gue juga ngelihat kalau dari sisi EU sama UK ya, EU sih sebenarnya, mereka itu ada advocacy sama maksudnya selalu membuat inovasi untuk mengadakan advocacy dengan US. Udah 2 kali tuh. Gagal. Tapi di challenge mulu Sama- Max Schrems namanya. Oh, Aktivis. Masih hidup gak? Masih. Oh, masih. Masih. Dia emang aktif banget Gini. di Aktivis dunia PDP ya? Aktivis PDP dia. Asal dari EU. Aktivis PDP Dari salah EU. satu negara EU. Mungkin Oke. kalau sebenarnya ini agak sedikit teoritis ya, kita agak sedikit menarik ke filosofis dasar dari bagaimana pengaturan teknologi. Gua tuh selalu teringat dan ini selalu jadi bahan untuk gua ngomong. Ada yang namanya kalau pernah dengar Collingridge Dilemma. Apa tuh Bang? Jadi antara inovasi, tadi udah disampaikan juga sama Sabrina, antara inovasi, aturan hukum dan juga apa ya satu lagi tuh ya, inovasi, aturan hukum, pokoknya ada 3 deh. Kok gue lupa tiba-tiba. Manusia. Enggak, jadi itu Social tuh norms nggak? Bukan. jadi akan ada tarik menarik di mana kalau kita ngatur itu akan menghambat inovasi sebenarnya. Kita ngatur berlebihan itu akan menghambat Gue inovasi. setuju sih. Ini somehow. omongan Gua lo setuju sih. arahnya ke AI mau di Bukan apa? cuma AI, Bukan semua Segala aturan, hal semua sebenarnya aturan ya, terkait dengan segala teknologi hal. ini. Soalnya Termasuk yang di US tadi, ini jadi pilihan. Iya. Akhirnya ini jadi pilihan. Benar, Lu mau benar. pilih mana? Lu mau pilih inovasi atau lu mau pilih kepastian, Benar. penjaminan hak ke subjek datanya, lu pilih Iya, mana? Benar. Lu kayak nggak bisa maksain, lu pengen semuanya lu Bener, rengkuh nggak gitu. bisa meluk satu dunia gitu. Kayak di Eropa itu orang-orangnya tuh udah jelas, dan mereka yang paling penting bagi mereka itu adalah fundamental human rights-nya mereka. Tapi di sisi lain perkembangan teknologi di inovasi di Eropa juga nggak sekebut di US or even Mungkin yang China satu gitu kan. ekstrem kanan, ekstrem kiri aja Betul, sih ya, Bang. China juga kan lebih ngebut. Tapi kalau kita lihat apakah fundamental rights-nya mereka dipenuhin, ya kadang-kadang kita harus mengalah ke salah satunya, kompromis gitu. Kompromis. Jadi nah, Iya, supaya balance aja sih. itu ada satu hal yang mungkin itu membedakan pilihan antara apa duluan nih, mau inovasi dulu atau kepastian hukumnya dulu buat semuanya gitu. Kalau di Indonesia gimana nih? Kita lebih ke kanan Hybrid apa tadi kiri? kalau kata. Kalau kita hybrid ya. Kita tengah-tengah aja deh Nah, gitu. kita kan non blok ya sebenarnya kan. Iya. Jadi kita memang balance. Nah, kita juga sebenarnya finding balance di antara keduanya. Bagaimana kita memenuhi hak subjek datanya dan bagaimana juga inovasi tetap bisa berjalan. Benar. Dan mungkin perkembangan aturan dari mulai sandbox segala macam itu kan bagaimana sebenarnya mengatur terkait menemukan balance-nya itu. Ya, benar. Menemukan balance-nya itu penting untuk bagaimana kita menemukan titik Tengahnya keseimbangannya gitu di ya. antara inovasi dan juga regulasi. Hard law, apa soft law nih caranya.
Oke, ini tadi Mbak Sabrina ini Betul tadi Rofi mention Shrimps itu ya? Ya, Shrimp 1 dan 2. Mungkin teman-teman bisa lihat gimana EU itu udah 2 kali ada advocacy decision dengan US, tapi selalu dibatalkan karena Yang batalin sih um, EU-nya atau US-nya? dari EU-nya. EU-nya, Dari EU-nya dibatalin karena ada temuan bahwa Foreign Intelligence Surveillance Act lah kurang lebih itu Foreign Intelligence Surveillance Act atau visa artikel 702 yang memperbolehkan government kurang lebih ya government US untuk memonitor komunikasi dengan non warga negara US. Jadi iya, Bener kayak gitu ya Mbak ya kalau di US Mbak? Kalau misalnya aku pelajari ya pas aku kuliah kemarin sih memang ada satu peraturan si visa itu buat foreign intelligence sebenarnya. Jadi buat keselamatan negara. I see. Ada data-data dari non warga negaranya itu tuh yang boleh diambil, mau itu dari kayak social media atau misalnya data server. Jadi memang kayaknya EU tuh agak nggak suka nih karena berarti this is not a robust kayak menurut mereka ya GDPR peraturan ini harusnya nggak boleh, jadi itu balancing scale untuk advocacy-nya tuh nggak ketemu di situ. I see. Dan memang kan juga karena mereka itu sektoral ya, sekali lagi nggak ada umbrella-nya, suka overlap lah, beda-beda peraturan, beda-beda penalti, beda-beda kepentingan. Mungkin data privacy yang untuk keuangan itu tuh nggak begitu berat kalau misalnya data privacy untuk kesehatan gitu. Tapi how do you measure that sebenarnya sebagai orang gitu? Makanya yang menurut EU enggak sih kayaknya dengan ini. I think mereka bikin framework yang pertama tuh safe harbor, kedua namanya privacy shield. Itu dua-duanya digagalkan. Frameworknya nggak ada data transfer lah antara EU sama US. Sekarang udah ada lagi tapi namanya itu EU US Data Privacy Data Protection Framework atau itu baru USDPF. lagi di udah enacted ya. Itu ada list-list yang harus bisa di self certified. Ya, self certified. Jadi ada sertifikasi buat itu ke perusahaan US, kan, ke perusahaan-perusahaan US yang punya adequate measure untuk data protection-nya itu kan. Jadi kita kalau misalkan organisasi EU nih, waktu itu klien-klien gue kan emang pas gue di UK, klien-klien gue itu UK based sama EU based. Itu biasanya gue nyari tahu kalau mereka boleh transfer ke US atau enggak itu berdasarkan self certification list itu. Jadi gue ngelihat, oh ini lo mau transfer ke company apa? Ya gue cari di listnya itu tersedia online sih. Jadi memang sebenarnya udah ada ya. Udah ada mekanismenya. Tapi itu pun ada iming-iming mau digagalin lagi. Ya itu let's see ke depannya. Oke, menarik banget. Thank you banget. Di pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi thank you. Apalagi udah kali ya. Mbak Sabrinanya. Mbak Sabrina udah cukup. Oke. Kasihan mau kerja lo dari tadi gue udah kode-kodein, nah ini kayak nanya mulu. Soalnya ini hot topic soalnya. Oke, thank you banget Sabrina udah join sama obrolan kita. Semoga aku bisa jawab ya. Thank you banget. Udah Menjawab banget, kita insightful banget. dengan jawaban yang sangat insightful Mbak. Thank you. Good luck Mbak buat We Network Asia. Thank you. Thank you Mbak. Menarik banget tadi obrolannya ya. Dan ini ya memang hot topics tadi juga udah dibahas juga EU kayak gimana sebenarnya pengatur-mengaturnya ke US, dan memang ini menjadi salah satu yang perlu kita kaji dan perlu kita kawal nanti bagaimana sebenarnya implementasi dari perjanjian atau ya bilateral agreement antara Indonesia dan US tadi. Dan harapannya, kalau gue sih harapannya dengan adanya perjanjian-perjanjian kayak gini, beberapa harapan ini kalau dari gue ya, harapannya ya nanti memang di measure lah, ada measurementnya sendiri sebagaimana kita memproteksi transfer data pribadi ke US ini nantinya. Walaupun nanti dianggap adequate itu, tapi ada mekanisme jadi kita nggak win-win gitu jadinya. Dari US-nya juga provide offer something dong gitu ke kita gitu kan. Beneran ada yang adequate juga, kita ngasih certainty adequate itu kan. Tapi dari US-nya tuh ada offering juga ke kitanya. Kayak gimana mereka menjaga data pribadinya. Komitmen mereka menjaga data pribadinya seperti apa sehingga certainty itu nggak kita kasih
cuma-cuma. Benar. Sepakat nggak? Ya. Sama yang kedua, harapan dari gue sih ini menjadi suatu momentum buat baik itu orang Indonesianya, buat baik itu buat bagaimana pengaturan PDP di Indonesia itu lebih speed up. Orang semua jadi melek terkait dengan data pribadi. Ya. Benar. Semua Benar, orang ada tiba-tiba yang langsung, berita ini ya. wih data pribadi gua nih. Where have you been? Kemarin kemana aja coy, Iya. gitu kan. Kita teriak-teriak kapan nih RPP kapan nih segala macam. Ya harapannya dengan ini kita akan jadi speed up, semuanya akan jadi melek lagi. PDP jadi fokus lagi. Bener, momentum sih. Kalau dari gue sih harapannya terlepas dari nanti hasilnya emang kita putusin adequate atau enggak ya. Yang paling penting sih prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang udah dijanjiin juga di UPDP, dan gue selaku subjek data pribadi juga di sini kan, berarti itu memang bisa dipastiin gitu loh bahwa prinsip-prinsipnya itu dipenuhi. Data gue maunya sih data gue pasti aman ya di transfer antara US sama Indonesia kayak gini, dan harapannya juga selain US-nya nih, US kan emang udah terkenal lah ya inovasinya maju, paling maju. Ya kitanya nih orang Indonesia juga makin maju dong inovasinya gitu ya, dengan adanya kemudahan lintas transfer data kayak gini. Itu sih. Kalau lu gimana, Vi? Kalau gue mungkin harapan udah diwakilin sama lo berdua sih. Gua lebih ke perspektif gue aja kali ya sharingnya. Menurut gue ini bisa dilihat dari sisi positif dan negatif ya, kayak tadi Bang Santun bilang di awal. Sebenarnya ada compromise juga, ada bagusnya juga buat kita kalau mau kita netral ya. Misalkan hubungan dagang antara Indonesia dengan US bisa membaik dan mempermudah birokrasi, seperti misalkan tadi kan ada layering. Layer pertama itu advocacy, dengan adanya advocacy ini berarti nggak harus melakukan layer-layer berikutnya yang sebenarnya memang menyusahkan. Lebih ribet bukan ya? menyusahkan sih, ya effort Lebih aja kompleks. buat negara. Iya benar, lebih kompleks. Jadi ya semoga ekonomi bisa membaik juga. Gue gak kebayang nih For sure. kalau misalkan kita harus menuhin layer berikutnya, minta persetujuan dulu ke satu-satu Itu kayak satu negara ya versus- harapannya justru negara hadir untuk membantu Indonesia menjaga. Jadi nggak semua bebannya ke perusahaan, sepakat nggak? Benar. Negara, harapan gue ya, dengan ada ini negara datang di situ. Kita masyarakat kita harus nge-push negara untuk, ya lu udah mau sepakat kayak gini, lu harus ada di situ juga untuk memastikan itu. Benar. Tanggung jawab. Jadi Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Jadi memang harapannya negara ini dengan dia mau kayak gitu, adequacy-nya dianggap sama segala macam. Ya dia di depan juga untuk mastiin kalau US benar-benar educate, nggak cuman di atas kertas. Ih, kayak prinsip PDP nih, accountability. Accountability. Benar. Oke. Katanya lu ini Bang berharap ada whitelist juga, Bang. Iya, itu yang tadi gue bilang. Dengan adanya ini kan, satu nih katanya US dipastiin nih ada whitelistnya. Nah harapannya Gue sih berharap banget ada harapannya whitelist itu cepat, whitelistnya cepat keluar. Itu yang gue bilang kenapa Indonesia jadinya negaranya cepat di depan. Kita tuh kan selama ini, kalau gue sih mungkin teman-teman yang lain juga beda-beda nanti. Kalau gue so far ya gue kalau misalnya nyaranin ke klien, kalau untuk transfer data ke luar negeri, ya lu mau nggak mau harus TRA, transfer risk assessment. Lu nggak bisa bilang udah even ke EU ya yang udah punya GDPR. Tiara itu layer kedua kalau di Layer kedua, lu mau nggak mau dong ke layer kedua, Benar. ya kan? Kalau nggak Soalnya kalau di EU Tiara itu wajib, bukan Oh, bukan. wajib kalau bukan adequacy decision. Betul. Makanya, I see. since nggak ada adequacy, jadi kita kan langsung ke layer 2. Layer dua, karena Nah, kita kalau kan- udah ada adequacy, berarti emang negara yang hadir di depan untuk memastikan negara tersebut sudah setara. Ya, Ya, benar. jadi Gitu. semoga Mungkin, ini semua bisa mempermudah segala hal lah ya guys. Oke, mungkin itu aja episode kali ini, kita bahas hot topiknya. Semoga menjadi media yang insightful juga buat teman-teman, buat dibahas. Dan kalau kalian punya pandangan yang berbeda, boleh banget komen di channel YouTube kita ya, di kolom komen. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Komen, Atau ya. kalau misalnya kalian mau ngasih insight kayak tadi kita bisa call sama Sabrina, nanti mungkin teman-teman yang nonton kita bisa call juga kayak gimana perspektifnya gitu ya. Bener, atau ada yang mau mengajukan diri jadi narasumber gitu. Atau jadi host gantiin kita. Capek ya? Capek nih. Ya udah kalau gitu, thank you so much. See you teman-teman di Incognitox. Jangan sampai bocor. Dadah. Dadah.